Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zahratu Sita. Aku dari Kabupaten Bogor. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Jonggol, tepatnya di kelas 10. Kita sebagai manusia harus punya akhlak nih teman-teman. Tapi akhlak itu apa sih? Nah, daripada bingung, yuk simak video penjelasan dari aku. Di sini aku bakal ngejelasin pengertian, contoh, dan cara penerapan akhlak di kehidupan sehari-hari. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita simak, let's go! Nah, kita bahas tentang pengertian akhlak dulu nih. Di sini ada definisi akhlak. Definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah ungkapan tentang sikap jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak memerlukan pertimbangan atau pikiran terlebih dahulu. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah berlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angani lagi. Mengapa akhlak penting dalam kehidupan manusia? Karena akhlak atau karakter moral seseorang memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk interaksi sosial, memelihara hubungan, serta menciptakan lingkungan yang harmonis di sekitar kita. Karena akhlak yang baik adalah fondasi utama dalam membangun kehidupan yang bermakna dan berarti. Macam-macam akhlak dan contohnya. Pada dasarnya, akhlak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu akhlak mulia atau terpuji, atau yang bisa kita sebut al-akhlakul mahmudah atau karim, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Yang kedua, akhlak buruk atau tercela, atau yang bisa kita sebut al-akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lainnya, serta lingkungannya. Contoh akhlak terpuji yaitu yang pertama, ikhlas, artinya suci, murni, jernih, tidak tercampur dengan yang lain. Perbuatan seseorang dikatakan suci apabila dikerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang ikhlas, menjauhkan dari riya dan tidak menunjukkan ke orang lain ketika melakukan amal yang baik. Yang kedua, bersabar, dapat menahan diri pada kesulitan dengan berbagai ujian serta mencari ridhonya. Yang ketiga, berkata benar. Semakin hari, semakin banyak informasi yang di luar pemikiran kita, membuat masuknya opini-opini yang salah, dan masyarakat terkadang mengikuti berita yang ternyata tidak benar kenyataannya, atau hoax. Yang keempat, tidak meremehkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bagi orang yang beriman untuk tidak merendahkan orang lain dan merasa dirinya lebih, padahal kita tidak sadar ada yang lebih baik dan lebih berpikir daripada luasnya pemikiran kita. Yang terakhir, bersangka baik, husnudzon. Husnudzon kepada sesama adalah sifat terpuji yang harus diterapkan dengan lahir dan batin, ucapan dan sikap agar apa yang kita jalani selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menerapkan akhlak terpuji di kehidupan sehari-hari. Kita bisa mulai dengan menggunakan bahasa yang sopan, menghormati pendapat orang lain, menjaga adab dalam interaksi sosial, berbicara dengan jujur, tidak menyembunyikan kebenaran, bertanggung jawab atas kata-kata, serta tindakan. Adapun contoh akhlak tercela. Yang pertama, musyrik merupakan mempersekutukan, meminta atau memohon selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikap menyombongkan diri dan tidak mengakui kekuasaan Allah di alam ini. Adapun yang menyebabkan seseorang menjadi takabur, salah satunya karena rupa tampan atau cantik, kedudukan, jabatan yang tinggi, kekayaan, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, murtad, sikap mengganti keyakinan diri dan beralih ke keyakinan yang lain dari agama Islam atau singkatnya keluar dari agama Islam. Yang keempat, munafik, sikap seseorang yang menampilkan dirinya berpura-pura atau tidak tulus hatinya mengikuti ajaran Allah dan tidak termasuk sifat berkhianat. Gimana sih cara menghindari akhlak tercela? Contohnya sebagai berikut. Caranya, yang pertama, jadikan agama sebagai pedoman dalam berperilaku. Yang kedua, selektif dalam memilih teman. Yang ketiga, memiliki prinsip hidup. Yang keempat, introspeksi diri. Yang kelima, menghindari hal-hal yang negatif. Yang keenam, mengutamakan pendidikan. Yang ketujuh, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Yang kedelapan, selalu mengingat tujuan hidup di dunia. Tapi kalau kita udah telanjur berbuat hal yang tercela, gimana nih cara memperbaikinya? Caranya yaitu dengan mengakui bahwa tindakan tersebut salah dan merugikan orang lain. Yang kedua, meminta maaf kepada mereka yang terkena dampak dari tindakan tersebut. Yang ketiga, membuat upaya untuk memperbaiki situasi dan mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan. Yang keempat, mencari bantuan dari mentor, konselor, atau profesional lain jika diperlukan. Yang kelima, mengambil waktu untuk merenungi dan memahami apa yang menyebabkan tindakan tersebut dan mencari cara untuk mengatasi masalah di masa depan. Terima kasih, see you next time. Dadah!